Presiden Real Madrid bertekad pecat Álvaro Arbeloa. Presiden Madrid Florentino Perez dilaporkan bertekad untuk memecat Álvaro Arbeloa pada akhir musim. Keputusan ini muncul di tengah performa tim yang dinilai belum memuaskan. Perez disebut menginginkan pelatih berpengalaman untuk menggantikan sosok Arbeloa. Sosok tersebut diharapkan mampu mengontrol ruang ganti tim. Beberapa nama telah masuk ke dalam daftar pertimbangan. Di antaranya adalah Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni, dan juga Jurgen Klopp. Filipe Luis masuk kandidat pelatih baru Chelsea. Filipe Luis kembali menjadi sorotan setelah namanya masuk ke dalam daftar kandidat pelatih baru Chelsea. Situasi ini terjadi tak lama setelah ia dipecat oleh Flamengo. Dilansir Mirror, Filipe Luis pun muncul sebagai salah satu nama yang paling diperhitungkan. Statusnya sebagai mantan pemain Chelsea kini menjadi nilai tambah. Filipe Luis sebelumnya menjalani karir kepelatihan yang sukses di Flamengo. Ia berhasil membawa klub meraih gelar Copa do Brasil dan juga Copa Libertadores. Manchester United kibarkan bendera putih untuk transfer dari Sandro Tonali. Rumor Manchester United akan memboyong Sandro Tonali di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Setan Merah dilaporkan sudah menyerah untuk bisa memboyong gelandang milik Newcastle United tersebut. The Athletic melaporkan MU memutuskan mundur dari perburuan Tonali karena biaya transfernya yang sangat tinggi. Newcastle memang tidak menutup kemungkinan untuk menjual Tonali di musim panas, namun mereka meminta bayaran mendekati 100 juta pound sterling di musim panas nanti. Frenkie de Jong yakin Belanda bisa juara Piala Dunia. Gelandang timnas Belanda yakni Frenkie de Jong merasa timnya bukan favorit di Piala Dunia, namun dia yakin bahwa Orange bisa menjadi juara. Belanda masih berusaha mencari gelar pertamanya di Piala Dunia. Pada edisi 2026 mereka berada satu grup dengan Jepang, Tunisia, dan Swedia. Saya tidak melihat Belanda sebagai salah satu kandidat utama untuk memenangkan Piala Dunia, tetapi saya menganggap kami tepat berada di bawah negara-negara tersebut. Kami bisa memenangkan Piala Dunia, ujar dari Frenkie de Jong. Sevilla, Raja Liga Eropa yang terancam terdegradasi. Sevilla yang merupakan Raja Liga Eropa sedang tak baik-baik saja. Los Nervineses sudah sangat dekat dengan zona degradasi La Liga. Sevilla kini duduk di urutan ke-17 dengan koleksi 34 poin. Posisi tersebut merupakan satu trip di atas zona degradasi. Dan Sevilla cuma unggul satu angka dari Alaves, 2 angka dari Levante, dan 6 angka dari Real Oviedo yang berada di dasar klasemen. Jelang Piala Dunia, Arab Saudi tunjuk Georgios Doni sebagai pelatih baru. Timnas Arab Saudi resmi menunjuk Georgios Doni sebagai pelatih barunya jelang Piala Dunia 2026. Pria asal Yunani itu menjadi pengganti dari Hervé Renard. Di situs resminya, Donis diumumkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai pelatih baru. Pria berusia 56 tahun itu dikontrak sampai Juli 2027. Donis merupakan pelatih berpengalaman di Arab Saudi. Ia lama melatih di Saudi Pro League, sempat membawa Al Hilal juara di tahun 2015, 2016 dan melatih Sharjah. Iran masih mau tetap tampil di Piala Dunia. Amerika Serikat kabarnya ingin menggantikan Iran dengan Italia di ajang Piala Dunia. Tim Meli menegaskan keinginan mereka untuk tampil di ajang terbesar tersebut. Iran merespon isu pergantian timnya oleh Italia di ajang Piala Dunia. Juru bicara pemerintah Iran yakni Fatame Mohajerani menegaskan kesiapan tim Meli bertarung di pesta sepak bola terakbar di dunia tersebut. FIFA secara konsisten menolak wacana pencoretan Iran dari Piala Dunia. Fasilitas canggih klub ini bikin klub ingin melatih lagi. Jurgen Klopp kangen melatih lagi setelah melihat fasilitas canggih klub Amerika Serikat ini. Baru-baru ini pria asal Jerman itu baru saja mengunjungi New York Red Bull. Klub hadir untuk meresmikan pusat latihan baru dari klub Major League Soccer tersebut. Klub terkesima dengan apa yang disaksikannya di sana. New York Red Bull baru saja membuka pusat latihan baru yang dilengkapi dengan fasilitas yang canggih. Vinicius Junior setuju perpanjang kontrak di Real Madrid. Vinicius Junior kabarnya sudah setuju memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Kontraknya saat ini berlaku sampai musim panas 2027. Dirangkum dari media Spanyol, Vinicius Junior sudah capai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontraknya di Madrid. Itu artinya selangkah lagi pemain asal Brasil tersebut lanjutkan masa baktinya. Satu hal yang pasti, gaji Vinicius tidak akan setinggi Mbappe. Gaji tahunan Mbappe mencapai 125 juta euro.
Manchester City di jalur yang tepat untuk Red Rebel. Manchester City berada di jalur yang tepat untuk Red Rebel domestik di musim ini. Jeremy Doku kini bertekad membawa Manchester City juara Piala FA dan juga Liga Inggris. Mereka juga kini berada di puncak klasemen Liga Inggris usai menyalip Arsenal. Performa Man City kini memang tak terbendung. Mereka selalu menang dalam 5 laga terakhir. Pilar Man City yakni Doku menilai timnya saat ini dalam performa yang terbaik. Hal ini bikin penggawa Manchester makin termotivasi untuk bisa menyapu bersih gelar yang tersisa. Coventry City tak takut kehilangan Frank Lampard, menjadi buruan tim-tim di Liga Inggris setelah sukses mengantarkan Coventry City meraih tiket promosi. Bos Coventry yakni Doug King cukup optimis bisa mempertahankan jasa Frank Lampard. Chelsea menjadi salah satu tim yang dikaitkan dengan Frank Lampard. The Blues saat ini tengah mencari pelatih kepala yang baru setelah mendepak Liam Ross senior akibat 5 kekalahan beruntun. Coventry sendiri sukses mengunci tiket promosi ke Liga Inggris di musim depan. Liverpool ditinggal Hugo Ekitike sampai pertengahan musim 2026-2027. Hugo Ekitike alami cedera robek tendon Achilles dan Liverpool bakal kehilangan penyerangnya itu sangat lama sampai pertengahan musim 2026-2027. Cedera dari Ekitike terbilang parah, sudah dipastikan absen untuk timnas Prancis di ajang Piala Dunia. Dan setelah alami pemeriksaan menyeluruh, pemulihan Ekitike terbilang bakal lama. Diyakini pemain berusia 23 tahun itu akan menepi selama 10 bulan lamanya. Itu artinya Ekitike baru bisa bermain lagi di pertengahan alias jelang paruh kedua musim 2026-2027. Inter Milan selangkah lagi juara Serie A. Inter Milan kini berada di ambang meraih gelar Serie A di musim ini. Mereka hanya membutuhkan sedikit lagi untuk bisa memastikan dominasi di kompetisi domestik. Dengan 5 pertandingan yang tersisa, Inter unggul 12 poin dari Napoli dan AC Milan. Situasi ini membuka peluang besar untuk bisa mengunci gelar secepat mungkin. Selain Serie A, Inter Milan kini berpeluang meraih gelar lainnya di musim ini. Mereka telah memastikan tempat di final Coppa Italia. Ke Manchester United, ini klub Jadon Sancho berikutnya. Jadon Sancho dipastikan tidak akan kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Sang winger dikabarkan akan kembali ke Jerman untuk membela kembali Borussia Dortmund. Dilansir dari Athletic, Borussia Dortmund belakangan ini mengontak Jadon Sancho. Mereka ingin kembali menggunakan jasa sang winger untuk musim depan. Sancho dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut. Ia merasa bahwa dirinya cocok dengan Bundesliga dan ia punya hubungan yang baik dengan Borussia Dortmund. Manchester United coba bajak bintang Tottenham ini. Klub Liga Inggris yakni Manchester United punya target transfer baru di musim panas nanti. Setan Merah berencana untuk bisa mengangkut bek milik Tottenham yakni Mickey van de Ven di musim panas nanti. MU membutuhkan bek tengah berkaki kiri di tim mereka. Pasalnya Lisandro Martinez rentan karena cedera dan mereka kekurangan bek tengah berkaki kiri di dalam skuad mereka. Dengan 3 tahun sisa kontraknya, ia dikabarkan akan dibanderol kisaran 70 juta pound sterling. Namun jika nantinya Tottenham terdegradasi, Setan Merah bisa memboyong bek timnas Belanda itu dengan harga yang jauh lebih murah. Barcelona capai kesepakatan personal dengan Alessandro Bastoni. Barcelona semakin dekat untuk bisa mengamankan tanda tangan dari Alessandro Bastoni di bursa transfer musim panas. Klub Catalunya itu disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Menurut laporan dari Carlos Morford, proses negosiasi kini tinggal menyisakan pembicaraan dengan Inter Milan. Situasi ini menjadi langkah penting dalam rencana transfer dari Barcelona. Manchester United dapat angin segar untuk datangkan Carlos Baleba. Perkembangan terbaru di bursa transfer memberikan sinyal positif bagi Manchester United. Situasi di Brighton membuka kemungkinan baru dalam upaya mereka mendatangkan Carlos Baleba. Nilai transfer Baleba mengalami perubahan signifikan dalam setahun terakhir. Manchester United menilai kesepakatan bisa terjadi di kisaran 50 juta pound sterling. Angka tersebut dianggap jauh lebih realistis untuk kondisi pada saat ini. Jose Mourinho tunggu panggilan Real Madrid. Liga Spanyol kembali diramaikan dengan kabar yang mengaitkan Jose Mourinho sebagai kandidat kuat untuk kembali menukangi Real Madrid di Santiago Bernabeu di musim panas ini. Jose Mourinho menanti panggilan dari Real Madrid meskipun klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya bergabung dengan Los Blancos secara gratis akan berakhir 10 hari setelah pertandingan terakhir musim ini. AS mengonfirmasi bahwa Mourinho sangat berminat untuk kembali ke Bernabeu dan jika Madrid memanggil, besar kemungkinan ia akan menerima tawaran tersebut.
Mo Salah jadi prioritas utama Al Nassr musim depan. Al Nassr berhasrat mendatangkan Mo Salah dalam transfer musim panas nanti. Pembelian si Raja Mesir dinilai mendatangkan keuntungan besar bagi klub Arab tersebut. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan transfer dari Mo Salah khususnya di Arab Saudi. Dan salah satu yang terdepan menginginkan jasa penggawa Mesir ini adalah Al Nassr. Al Nassr telah mengidentifikasi Salah sebagai prioritas utama. The Global Club tergiur mendatangkan pemain berdarah Arab tersebut karena bisa membuka peluang komersil di Jazirah Arab. Bintang Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo kabarnya sangat menghargai Mo Salah dan mendukung transfernya ke Arab Saudi. Guardiola kabarnya tertarik melatih timnas Italia. Kabar mengejutkan datang dari Pep Guardiola, di mana Guardiola dikabarkan tertarik melatih timnas Italia. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola buka pintu andai timnas Italia menawarkan untuk mengisi kursi pelatih. Kursi kepelatih Glazuri saat ini dihuni sementara oleh Silvio Baldini. Timnas Italia dilaporkan memang mencari pelatih yang baru. Andai memang benar Pep Guardiola tertarik, maka itu akan menjadi angin segar bagi Glazuri. Dengan tetapi Guardiola sendiri masih terikat kontrak dengan Manchester City sampai musim panas 2027.